Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kampus Batang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelompok 5 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eli Mardianingsih, SPD, MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Komponen Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada Remaja. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Sazwi Ramaditri Oktawidati, dengan NIM 241520009. Selanjutnya ada Risma Sevi Anjeli dengan NIM 241520012. Selanjutnya ada Deli Anjeli dengan NIM 241520014. Dan yang terakhir ada Linda Triana dengan NIM 241520020. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Komponen Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada Remaja. A. Latar belakang. Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi kesehatan organ reproduksi yang perlu diperhatikan sejak remaja. Masa remaja adalah salah satu periode perkembangan manusia. Remaja membutuhkan informasi yang sesuai dengan perkembangannya. Pengetahuan yang rendah di kalangan remaja mengenai kesehatan reproduksi dapat berkontribusi pada masalah yang serius. 1. Pengertian remaja. Remaja dalam ilmu psikologis diperkenalkan dengan istilah lain seperti puberty, adolescence, dan youth. Remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin adolescere, yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Menurut WHO dalam Kemenkes 2012, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN memiliki pengertian sendiri mengenai remaja. Menurut BKKBN, remaja didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah. 2. Batasan usia remaja. Usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Menurut Departemen Kesehatan Remaja adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut BKKBN, batasan usia remaja adalah 10-21 tahun. 3. Karakteristik remaja berdasarkan umur. Menurut Monks, masa remaja terbagi dalam 3 fase. Yang pertama, remaja awal, 12-15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan, 15-18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir, 18-21 tahun. Pada fase ini, individu menghadapi banyak tantangan dan perubahan, baik secara fisik maupun psikologis, yang mengarah pada kedewasaan. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, pada perempuan mulai tumbuh payudara, menstruasi, bulu di ketiak dan vagina, pinggul melebar, dan perubahan fisik lainnya. Sedangkan pada laki-laki, mulai tumbuh jakun, bulu di ketiak dan penis, suara memberat, dan perubahan fisik lainnya. B. Perkembangan remaja dan tugasnya. B. Perkembangan remaja dan tugasnya. Yang pertama ada tumbuh kembang remaja. Tumbuh kembang remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Remaja awal, tahap ini usia 10 hingga 12 tahun menjadi seseorang yang masih takjub dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Remaja madya
Tahap ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman. Ia sangat banyak teman yang menyukai mereka. Remaja akhir. Fase ini 16-19 tahun merupakan fase pemantapan menuju pertumbuhan. Yang kedua, ada perubahan fisik pada remaja. Masa remaja terjadi ketika seseorang mengalami perubahan struktur tubuh dari anak-anak menjadi dewasa atau pubertas. Pada masa ini, terjadi satu perubahan fisik yang cepat disertai perubahan, termasuk di dalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi atau organ seksual untuk mencapai kematangan yang ditunjukkan dengan kemampuan melaksanakan fungsi reproduksi. Yang ketiga, ada perubahan kejiwaan pada masa remaja. Yang pertama, ada perubahan emosi. A. Sensitif, perubahan-perubahan kebutuhan, konflik nilai antara keluarga dengan lingkungan dan perubahan fisik menyebabkan remaja sangat sensitif. B. Mudah bereaksi, bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang memengaruhi, sering bersikap irasional dan mudah tersinggung. C. Ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersama teman-temannya daripada tinggal di rumah. Perkembangan inteligensi. A. Cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka memberikan kritik. B. Cenderung ingin tahu hal-hal baru sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada remaja. Yang pertama, ada faktor biologis. Perubahan hormon selama pubertas pemicu utama. Dorongan seksual yang meningkat secara alami dapat mempengaruhi perilaku. Yang kedua, ada faktor fisiologis, yaitu ada rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, harga diri rendah, dan masalah emosi. Yang ketiga, ada faktor sosial, yaitu lingkungan keluarga, media massa, budaya, dan norma. Yang ketiga, ada faktor yang keempat, ada faktor pendidikan, yaitu pengetahuan tentang seks, akses ke informasi, kekurangan komunikasi dengan orang tua, tekanan untuk memiliki pasangan, pengaruh teman sebaya yang negatif. Yang terakhir, akses mudah terhadap pornografi. D. Pengaruh buruk akibat hubungan seks pranikah bagi remaja. Yang kedua, ada risiko putus sekolah. Bahaya lainnya dari seks pranikah yang perlu Anda ketahui adalah risiko putus sekolah, terutama aktivitas seksual yang mereka lakukan berujung pada kehamilan, sedangkan mereka masih duduk di bangku sekolah. Selain itu, mereka juga berisiko terjadi malu dan jadi omongan orang-orang di lingkungan sosialnya. Hal ini dapat membuat masa depan dan cita-cita harus pupus. Dan kurangnya kedewasaan. Bisa terjadi kurangnya kedewasaan di usia muda dan keputusan melakukan seks pranikah dapat berdampak negatif pada kehidupan pasangan, terutama pada anak dan remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Lebih jauh, itu juga dapat menyampaikan mereka dari aspek kehidupan mereka. E. Cara mengatasi perilaku seksual pada remaja. Cara mengatasi perilaku seksual bagi remaja yaitu yang pertama, beritahu jika seks bebas memiliki resiko, termasuk kehamilan bagi remaja perempuan dan infeksi menular seksual atau IMS seperti HIV atau AIDS. Yang kedua, ajarkan cara menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri adalah salah satu cara agar remaja tidak mudah terpengaruh oleh citra remaja sempurna di media. Ajakan teman maupun kekasih. Jelaskan pada anak bahwa dia harus menghargai lawan jenisnya dan tidak meniatkan hubungan romantis sebagai sarana penyaluran hasrat seksual. Yang ketiga, hindari dari konten pornografi. Media dengan konten pornografi terbukti menimbulkan hasrat seksual pada remaja.
Akses terhadap pornografi secara berulang dapat merusak otak, bagian pengambilan keputusan, dan merusak 4 hormon. Salah satu efeknya, seorang anak yang melihat konten pornografi berpotensi melampiaskan hasrat tanpa memperdulikan rasa malu atau rasa takut pada orang tua dan Tuhan. Yang keempat, ajarkan cara bertanggung jawab. Beritahu anak bahwa tanpa orang tua mengawasi, ia harus tetap bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kelima, libatkan dalam kegiatan positif. Misalnya, dalam kegiatan organisasi di sekolah, ekstrakurikuler, mendalami hobi, dan rutin berolahraga. Kegiatan positif dapat mengurangi dan mengalihkan hasrat seksual yang dimiliki. Yang keenam, ciptakan waktu berkualitas dengan anak. Kedekatan anak dengan orang tua membawanya terbuka atas segala hal termasuk urusan pendidikan dan percintaan. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat, termasuk fungsi reproduksi, sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun peran sosial. Pada masa remaja awal 10-12 tahun, biasanya mereka lebih dekat. Pada masa remaja pertengahan 13-15 tahun, remaja mulai mencari identitas diri, timbul keinginan untuk berkencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, dan berhayal tentang aktivitas seks. Pada remaja akhir 17-21 tahun, remaja mulai melakukan pengungkapan kebebasan diri, lebih efektif dalam mencari teman sebaya, dan dapat mewujudkan rasa cinta. Perubahan kejiwaan pada perilaku ingin coba-coba merupakan hal penting bagi kesan reproduksi remaja. Perilaku seksual remaja biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti media informasi, buku, film porno, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Masa remaja ditandai dengan perubahan emosi dan perkembangan inteligensi. Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak. Cara mengatasi perilaku seksual pada remaja adalah dengan memiliki pengetahuan, mempengaruhi kekayaan remaja untuk menentukan sikap terhadap perilaku, memiliki pengendalian diri cenderung mempunyai peran kontrol yang kuat, dan pengaturan diri lingkungan yang terdiri dari pengalaman sosial dan pengelolaan lingkungan meningkatkan pengaturan pribadi dalam mencegah perilaku seksual beresiko. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada pengucapan kata dan penjelasan materi yang tidak lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.